Selamat malam Bu Weni. Maaf, apakah boleh saya meminta waktunya sebentar untuk berbincang-bincang, Bu? Selamat malam Ibu Apri, tentu saja boleh Ibu. Mari kita ngobrol. Sepertinya serius sekali nih Bu Apri, ada apa ya? Begini, Bu. Saya sedang memiliki masalah. Tugas saya sebagai wali kelas 5 sekarang sedang mempersiapkan administrasi kelas. Dan juga kebetulan sekarang datang tugas dari dinas untuk merekap data kepegawaian, Bu. Tugas administrasi kelas saya belum selesai, lalu sekarang tugas tambahan untuk merekap data kepegawaian harus segera dikumpulkan juga. Baik, jadi Ibu Apri memiliki masalah karena tugas tambahan dari dinas yang berbarengan datangnya di saat Ibu sedang menyelesaikan administrasi kelas. Lalu, apa yang Ibu harapkan dari percakapan kita saat ini, Ibu? Saya berharap saya akan mendapatkan solusi dari permasalahan yang sedang saya hadapi, Bu Weni. Oke, mudah-mudahan ya Ibu, melalui percakapan kita hari ini, kita bisa menemukan solusi dari permasalahan yang Ibu hadapi dan bisa terselesaikan semuanya ya Ibu. Nah, tadi Ibu bilang, Ibu mendapatkan tugas tambahan untuk merekap data kepegawaian. Kemudian Ibu juga belum menyelesaikan tugas administrasi kelas Ibu ya. Nah, jika skala 0 itu adalah tugas Ibu belum dikerjakan sama sekali dan skala 10 itu tugas semua sudah dikerjakan. Dari skala 1 sampai skala 10, di mana posisi Ibu Apri saat ini? Saya merasa saat ini saya berada di posisi skala 5, Bu. Apa yang bikin Ibu membuat posisi Ibu ada di skala 5, Ibu? Karena saya baru mengerjakan sebagian tugas administrasi kelas dan juga sebagian tugas tambahan dari dinas, Bu. Jadi saya merasa bahwa itu mengapa posisi saya kayaknya berada di skala 5 saat ini, Bu. Baik, selanjutnya Ibu itu ingin meningkatkan diri dari posisi skala keberapa yang ideal untuk Ibu ke depannya? Saya ingin meningkatkan ke skala 9 saja dulu ya Bu Eni, karena saya menginginkan tugas yang memang diprioritaskan bisa saya selesaikan semuanya. Nah, tadi Ibu menyinggung terkait tugas yang diprioritaskan. Kira-kira apa tugas yang Ibu prioritaskan terlebih dahulu? Tugas tambahan kepegawaian saya, Bu. Rekapan data kepegawaian sudah diminta oleh dinas dan sudah harus dikumpulkan paling lambat lagi 3 hari, Bu. Jika begitu, Ibu, kira-kira menurut Ibu Apri, apa yang membuat tugas Ibu belum terselesaikan hingga saat ini? Jika saya ingat-ingat kembali, saya sebelumnya suka menunda-nunda saat mengerjakan tugas, Bu. Saya beranggapan tugas saya bisa dikerjakan di lain kali. Namun ternyata tugas administrasi saya belum selesai, datang lagi tugas tambahan dari dinas, Bu, yang harus dikumpulkan secepatnya. Oh, begitu. Jadi, menurut Ibu, sebelumnya kebiasaan Ibu menunda-nunda mengerjakan tugas membuat Ibu tidak selesai tepat waktu. Sekarang, hal-hal apa saja yang kemungkinan bisa membuat tugas Ibu selesai tepat waktu? Mungkin menurut saya manajemen waktu ya Bu, tidak menunda-nunda menyelesaikan tugas dan juga bantuan dari rekan-rekan guru akan membuat tugas saya selesai tepat waktu Bu, terutama tugas tambahan saya. Oke, berarti selain manajemen waktu, tidak menunda menyelesaikan tugas, Ibu juga berpendapat bahwa bantuan dari rekan Ibu bisa membuat tugas Ibu selesai tepat waktu. Kalau boleh saya tahu, bantuan dari rekan guru yang bagaimana? Maksud saya, tugas tambahan saya kan tentang rekapan data kepegawaian guru nih, Bu. Nah, sebagian data guru itu masih dibawa oleh guru yang bersangkutan. Jadi, saya memerlukan bantuan mereka
untuk merekap data mereka dan mempermudah saya merekap data nanti di aplikasi, Bu. Jika hal tersebut bisa membantu tugas Ibu selesai tepat waktu, lalu apa rencana Ibu ke depannya untuk menyelesaikan masalah Ibu? Nah, mungkin yang pertama saya akan mengerjakan tugas yang harus diprioritaskan dulu ya, Bu ya. Kemudian saya akan belajar memanajemen waktu dengan tidak menunda-nunda dalam menyelesaikan tugas. Lalu, saya mungkin akan berkomunikasi dengan rekan guru yang lain dan meminta bantuan mereka untuk membantu saya dalam menyelesaikan tugas tambahan saya. Mungkin istilahnya saya berkolaborasi kali ya, Bu ya. Wah, idenya sangat bagus sekali ya Ibu Apri. Jadi, Ibu akan melakukan kolaborasi dengan rekan guru juga. Lalu, kapan ini rencananya akan mulai Ibu laksanakan? Secepatnya Bu, rencananya besok saya sudah akan berkomunikasi tentang masalah data kepegawaian dengan rekan guru di sekolah, mengingat batas waktu pengumpulan terakhir lagi 3 hari. Setelah itu, baru saya akan melanjutkan tugas administrasi kelas saya, Bu. Baik, mudah-mudahan ya Ibu, lagi 3 hari tugas tambahan Ibu sudah bisa dikumpulkan sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Lalu, apa komitmen Ibu ke depannya terhadap rencana ini? Untuk kedepannya, saya berkomitmen untuk selalu disiplin waktu, Bu. Memanajemen waktu dengan baik, agar semua tugas yang saya emban bisa terselesaikan tepat waktu. Saya juga akan senantiasa berkolaborasi dengan rekan guru dalam memperlancar tugas-tugas saya. Wah, bagus sekali nih komitmen yang dibuat sama Ibu Apri. Lalu, apa yang bisa Ibu simpulkan pada kegiatan kita ngobrol hari ini kira-kira? Nah, akhirnya saya menemukan solusi terhadap masalah saya ini, Bu. Ternyata disiplin waktu, kolaborasi, manajemen waktu adalah hal penting dalam proses penyelesaian tugas ya, Bu. Nah, oke kalau begitu, lihat-lihat dari wajahnya Ibu Apri nih. Tapi saya akan tanyakan nih, sekarang bagaimana perasaannya Ibu Apri setelah kita berbincang-bincang malam ini? Waduh, sekarang saya lega, Bu. Tadi awalnya saya gelisah, setelah mendapatkan solusi, akhirnya saya merasa lebih tenang, Bu. Oke, baik, syukurlah jika Ibu sudah lega, sudah lebih tenang. Mudah-mudahan ya rencana Ibu bisa berjalan lancar dan sesuai dengan harapan Ibu. Wah, terima kasih ya Bu Weni atas waktunya malam ini. Sama-sama Ibu Apri, tetap semangat ya mengerjakan tugas-tugasnya. Terima kasih Bu. Selamat malam Ibu Apri. Maaf, apakah boleh saya meminta waktunya sebentar untuk berbincang-bincang? Saya lagi ada sedikit masalah ini Ibu. Waduh, selamat malam Bu Weni. Tentu saja boleh Bu. Mari kita ngobrol. Ada masalah apa nih ya Bu? Begini Ibu, saya itu sedang memiliki masalah di kelas. Saat pelajaran saya, sebagian besar murid saya itu kurang fokus Ibu. Bahkan ada beberapa murid sering izin keluar kelas dengan alasan ke toilet. Oh, begitu Bu. Jadi Ibu memiliki masalah saat pembelajaran Ibu, muridnya sebagian kurang fokus, lalu beberapa murid sering izin keluar dengan alasan ke toilet. Nah, lalu apa yang Ibu harapkan dari percakapan kita saat ini, Bu? Saya berharap dengan kita ngobrol hari ini, saya bisa menemukan solusi dari permasalahan yang sedang saya hadapi nih, Bu. Oke, mudah-mudahan melalui percakapan ini solusi dari permasalahan yang Ibu hadapi bisa kita temukan ya Bu. Nah, tadi Ibu bilang murid Ibu kurang fokus di kelas dan beberapa sering keluar kelas dengan alasan izin ke toilet.
Jika dilihat dari hal tersebut, nah misalnya ini seluruh siswanya kurang fokus itu berada pada skala 0 dan seluruh siswa fokus itu berada dalam skala 10, kira-kira di mana posisi murid Ibu saat ini? Kalau saya lihat kembali, Bu, kalau dirata-ratakan, saya kira posisi murid saya itu ada di skala 5, Ibu. Oke, apa yang membuat Ibu merasa murid Ibu berada pada posisi skala 5? Karena pada saat pembelajaran saya, dari keseluruhan murid saya itu, hanya sebagian saja yang fokus pada pelajaran saya. Sedangkan sebagian murid lagi kurang fokus, ada yang berbicara dengan temannya, serta ada beberapa murid yang izin keluar kelas dengan alasan ke toilet. Baik, selanjutnya Ibu ingin meningkatkan ke posisi skala keberapa yang ideal untuk Ibu ke depannya? Saya itu inginnya meningkatkan ke skala ke-9 saja, Ibu. Saya ingin anak-anak itu paling tidak ada 90% anak-anak saya sudah fokus dengan pembelajaran saya, Ibu. Baik, baik. Jika begitu, kira-kira menurut Ibu, kemungkinan apa yang membuat murid-murid di kelas Ibu itu kurang fokus dalam pembelajaran dan sering keluar kelas, Bu? Jika saya ingat-ingat lagi pada saat saya pembelajaran, Ibu, mungkin saya ketika menyajikan pembelajaran itu dengan cara yang monoton, Ibu, itu aja. Yaitu saya itu biasanya menerangkan mereka hanya melalui papan tulis, memberikan mereka catatan, kemudian memberikan latihan soal hanya melalui papan tulis saja, Ibu. Oh, begitu. Jadi kemungkinan, menurut Ibu kemungkinan ini muridnya kurang fokus karena Ibu memberikan penjelasan yang monoton dan langsung memberikan soal di papan tulis. Nah, sekarang hal-hal apa saja yang kemungkinan bisa membuat murid Ibu itu fokus pada saat pembelajarannya, Ibu? Mungkin murid-murid saya itu menginginkan pembelajaran yang menyenangkan kali ya, Ibu? Wah, pembelajaran yang menyenangkan. Kalau boleh tahu, pembelajaran yang menyenangkan seperti apa yang Ibu maksud? Mungkin di dalam kegiatannya saya menggunakan beberapa media pembelajaran yang beraneka ragam ya, Ibu. Salah satunya misalnya saya membuat PPT dengan dilengkapi gambar yang bisa menarik perhatian anak-anak, atau tulisan yang saya buat dengan warna-warni yang bisa fokusnya anak-anak lebih ke materi yang saya sajikan, atau juga mungkin saya bisa menyajikan menggunakan video ya, Ibu. Oke, Mungkin baik. juga karena saya pembelajarannya IPA, mungkin saya bisa mengajak anak-anak sesekali untuk belajar langsung ke halaman sekolah, Ibu. Oke, baik. Selain penggunaan media dan juga beberapa media yang beraneka ragam tadi, dan juga sesekali Ibu mengajak murid keluar kelas, menurut Ibu, apakah ada hal lain yang membuat pembelajaran Ibu menyenangkan sehingga murid lebih fokus, Bu? Kalau dari media kan sudah, mungkin mereka butuh hiburan sesekali ya, Ibu. Kan yang sekarang yang lagi ngetren itu mungkin saya bisa nyelipin di pelajaran saya ada ice breaking ya, Ibu. Selain untuk mereka refreshing, juga mungkin bisa meningkatkan fokus mereka. Baik, jika hal tersebut bisa membuat fokus pembelajaran murid itu lebih fokus dan menyenangkan di kelas. Nah, lalu apa nih rencana Ibu ke depannya untuk menyelesaikan permasalahan Ibu ini? Mungkin yang kedepannya yang saya lakukan terlebih dahulu, saya menyiapkan media-media pembelajaran yang tadi saya sebutkan ya, Ibu, menggunakan PPT, menggunakan video, tidak hanya menulis di papan tulis aja ya, Ibu. Kemudian saya juga akan mencari referensi terkait ice breaking yang kekinian yang
ada di TikTok itu loh Ibu. Baik, ide bagus Ibu. Nah, lalu kapan ini rencananya akan mulai Ibu laksanakan? Kalau bisa secepatnya Ibu, mungkin mulai besok saya akan menyiapkan materi untuk pembelajaran anak-anak dalam bentuk PPT ya Ibu. Baik, mudah-mudahan besok Ibu sudah siap ya untuk membuat anak-anak kembali fokus sehingga pada pertemuan berikutnya, dalam perbincangan berikutnya kita bisa melihat perkembangannya. Nah, lalu apa nih komitmen Ibu ke depannya terhadap rencana Ibu ini? Saya berkomitmen untuk selalu menciptakan pembelajaran yang menyenangkan agar fokus murid saya terhadap pembelajaran saya meningkat, seperti saya menyajikan media pembelajaran yang bervariasi, kemudian saya menyisipin briefing yang kekinian, serta sesekali saya akan mengajak belajar di luar kelas, Ibu. Wah, bagus sekali, Bu. Nah, lalu apa yang bisa Ibu simpulkan nih dari perbincangan kita hari ini, Bu? Akhirnya Ibu, melalui perbincangan ini saya bisa menemukan solusi terhadap masalah yang saya hadapi nih. Ternyata membuat murid fokus itu saya harus menyajikan pembelajaran yang menyenangkan untuk anak-anak. Oke, Bu. Baik. Lalu sekarang nih, bagaimana nih perasaannya Ibu setelah kita berbincang-bincang, Bu? Sekarang perasaan saya tentunya lega nih Bu. Saya akan semangat lagi nih ngajar di kelas. Mudah dan saya itu mungkin akan lebih tenang jika ngajar di kelas melihat anak-anaknya fokus. Baik, syukurlah jika sekarang Ibu sudah merasa lebih lega ya. Mudah-mudahan rencana Ibu berjalan lancar ke depannya dan sesuai dengan harapan ya, Bu. Baik, terima kasih ya Ibu Apri sudah meluangkan waktunya untuk saya ini mengatasi masalah saya. Sama-sama Bu Eni, tetap semangat ya. Baik, sampai ketemu lagi ya Ibu Apri. Sampai ketemu lagi Bu Eni. Bu Eni, semoga selanjutnya muridnya sudah fokus ya Bu ya.